Halo, selamat sore sahabat NH. Balik lagi di episode edisi Ngopi Sore bareng dokter. Dan sore hari ini saya sudah ditemani nih sama dokter kita yang ahli di bidangnya di National Hospital Surabaya. Ada dokter Alexander, spesialis bedah umum. Saya mau sapa dulu. Halo Halo, selamat dokter. siang. Sapa, Selamat sore. selamat Sorry. sore. Ini saking semangatnya dok, jadi berasanya pagi terus Pagi malah. berarti. Sapa dulu dong dok, di Oke, rumah nih ada ya. sahabat-sahabat NH. Oke, sahabat-sahabat NH, selamat sore. Saya Alexander Surya Agung. Saya seorang bedah umum, ya, ahli bedah umum yang kali ini mau berbicara mengenai bincang-bincang, bukan berbicara ya, bincang-bincang mengenai hernia dengan penanganan terbaru. Gitu Wih, aja. penanganan terbaru Baru, nih. ya. Wah, kalau kayak gitu ini wajib banget sahabat NH simak dari awal sampai akhir biar nggak kelewatan. Siapa tahu nih ya sahabat NH di rumah ataupun rekan-rekan di sahabat NH atau enggak mungkin keluarga, saudara itu bisa langsung tahu nih bagaimanakah nanti apa yang harus ditindaklanjuti nih kalau misalnya ada hernia. Terus habis gitu kira-kira gejalanya apa aja, penyebabnya apa aja. Terus metodenya nih, wah ini banyak yang Iya. apalagi tadi dokter sudah sempat singgung ya dengan penanganan terbaru. Baru, iya. Ya, dok kalau tadi dokter sudah sempat singgung nih dok ya Iya. penyakit hernia ini tuh bisa menyerang siapa saja ya kan, yang pastinya menimbulkan rasa tidak nyaman juga karena menonjol. Iya. Ya kan dok, bener dong. Nah ini juga harus diperhatikan sahabat-sahabat NH. Kalau penyakit hernia ini mungkin ada yang belum tahu hernia atau kalau banyak orang tahu itu turun bero. Iya. Betul ya dok. Nah ini Jadi, sebenarnya penyakit apa sih ya, dok? jadi hernia itu adalah kelemahan atau adanya kelemahan atau adanya defek atau lubang di dinding perut atau abdominal wall, itu per definisi ya. Jadi terbanyak memang ada di pelipatan paha. Terbanyak ada di pelipatan paha itu memang karena kenapa kok paling banyak di pelipatan paha itu karena berhubungan dengan embriologi. Embriologi dari waktu kita masih di perutnya ibu ya. Perutnya ibu. Jadi hernia itu bisa terjadi dari umur baru lahir ya sampai orang sangat tua. Itu bisa terjadi. Jadi kalau dia baru lahir dan anak-anak itu memang penyebabnya karena kelainan kongenital atau kelainan turunan. Oh, Ya, berarti jadi genetik dia ya, Dok? bukan genetik. Jadi dia memang ada timbulnya karena ada gangguan di embriologinya. Oh, Jadi mestinya gini ya. Jadi saya mau dongeng ini, Pak. Iya sih. Nggak apa-apa dok, ini edukasi juga karena Iya, memang iya. nggak banyak orang tahu. Saya aja Iya, baru tahu nih iya, dok bahwa jadi- ternyata bisa ditangani seperti itu dokter. Iya, jadi gini. Jadi pada saat kita di dalam perutnya ibu Iya. itu kalau laki-laki itu testisnya tuh juga ada di dalam perut. Oh. Jadi bukan Di dalam di kantong, kandungan langsung bukan maksudnya di dalam perutnya bayinya. Nah, jadi pada saat dia lahir, dia turun ke kantong buah sakar atau skrotum. Oke. Nah, testisnya itu turun, kemudian tempatnya turun itu menutup, Mbak. Nah, jadi maksudnya supaya biar testis itu tidak kembali lagi ke dalam perut lagi. Nah itu jadi karena dia menutupnya itu terakhir pada saat dia lahir itu adalah daerah yang lemah. Daerah yang lemah sehingga kalau dengan faktor penyebab yang lain seperti karena nanti pada perjalanannya dia sering mengejan atau apa, yang lemah itu jebol. Sehingga terus akhirnya organ atau disebut turun berok itu organ dari dalam perut itu yang turun ke pelipatan paha situ. Mulai dari pelipatan paha sampai ke kantong skrotum atau kantong buah sakar itu, sehingga ada yang besar sekali namanya hernia permakna itu, wah gede sekali, itu semua organ dalam perut turun sampai di situ sehingga orangnya sering mules, sering macam-macam ya. Jadi yang kita takut kalau pada saat dia turun kemudian kejepit, nah itu darurat karena harus cepat dilakukan tindakan. Kalau tidak, coba aja Mbak Yesi bayangkan kalau tangannya Mbak Yesi diikat pakai karet 5 menit rasanya kayak apa lah itu. Jadi kan sakit. Nah itu juga sama kalau kita sesuatu yang dalam perut yang turun karena hernia kemudian kejepit tidak bisa kembali ke dalam perut lagi, itu tidak boleh maksudnya tidak boleh
melewati golden period atau 6 jam, karena yang turun kalau kejepit bisa mati, apalagi kalau usus kalau mati ya terpaksa harus dipotong untuk disambung lagi. Nah itu kan lebih berbahaya. Maksudnya resikonya lebih berbahaya, apalagi kalau sampai kejepit kemudian ususnya pecah, semua isi perutnya itu masuk ke situ, wah itu operasi yang sangat besar. Nah itu jadi sebenarnya itu penyakitnya bukan dikatakan yang berbahaya sekali, tapi bisa menimbulkan suatu bahaya seperti itu. Jadi Nah, tapi ada gejalanya nggak sih, Dok? gejala utamanya itu adalah biasanya benjolan. Di pelipatan paha itu paling banyak. Jadi rasanya, Dok, maksudnya kan kadang kalau dia turun ada sedikit kejepit pasti ada rasa tidak enak perutnya, mulai dari sebah sampai nyeri. Apalagi kalau kejepit tidak bisa kembali, itu sakit sekali. Ya itu. itu Jadi untuk ukurannya sendiri, dokter. ukurannya itu bisa dari kecil ya, bisa katakan bisa sampai yang besar. Ya jadi tidak ada kriteria berapa ukurannya, tapi kalau dia memang hernia itu memang harus di repair, karena kita takutkan ya itu tadi ada penjepitan tadi itu. Penjepitan itu kan bahaya, dia kan seperti tadi kita katakan bisa sampai ususnya harus dipotong atau apa segala macam. Kapan akhirnya sahabat NH tahu kalau itu hernia? Maksudnya adakah secara ini dia merasakan terus jadi dia langsung memeriksakan pelipatan bagaimana? paha itu kan tidak cuman kalau usus turun atau turun berok ya, itu kan bisa juga pembesaran kelenjar getah bening yang ada di situ, atau infeksi dari kelenjar sehingga nyeri karena ada infeksi di situ. Jadi biasanya awalnya itu benjolan itu timbul pada saat aktivitas. Kalau anak-anak kadang pas di menangis atau apa itu kok pelipatan pahanya kok gembeng ya, maksudnya kok keluar benjolannya, tapi habis itu masuk lagi, maksudnya hilang lagi. Itu ada tanda-tanda hernia. Nah, itu ada tanda-tanda. Jadi kalau yang lain-lain tidak keluar, tidak bisa masuk kembali, maksudnya tidak hilang sendiri ya, tidak. Yang lain-lain seperti itu adalah tanda yang khas. Kapan memutuskan pertama kali akhirnya ini kayaknya mesti diperiksakan ini, Iya, Dok? ya kalau itu timbul benjolan itu, atau ada benjolan itu biasanya lebih baik harus diperiksakan. Kalau anak-anak itu kadang ya pada saat mandiin bayi atau apa. Karena kan mereka masih kecil belum bisa. Saya yang paling muda saya operasi umur 16 hari, Mbak. Itu saya masih ingat, saya masih bayi 16 hari kejepit. Jadi saya operasi jam 1 malam. Ya, jadi saya nggak bisa bayangin dong. Ya, jadi itu bisa. Jadi memang itu bahayanya. Tapi memang ditangani harus sedini mungkin Dok ya. Iya, betul. Iya. Oke, dokter. Dok, untuk penanganannya sendiri, apakah ada terapi khusus, dokter, untuk kasus-kasus seperti ini, dok? Ya, sebenarnya terapi khusus itu terapinya adalah surgery. Terapinya ada operasi. Yang selalu mengatakan ada yang pakai celana hernia dan lain-lain ada itu. Sendiri, dokter? Ya, maksud saya itu kan ada yang kalau lihat di iklan-iklan itu kan, dengan itu tidak bisa. Iya, itu tidak bisa. Itu hanya menutup lubangnya saja. Jadi celana itu modelnya bentuknya kayak celana dalam, dari kayak celana dalam modelnya kayak kayak celananya Superman atau apa. Mungkin ya itu dari kulit. Terus ada yang nekan di pelipatan paha. Memang betul, dia nekan itu supaya biar tidak timbul, tapi tidak mengobati ya, cuma supaya dia tidak keluar itu aja, tapi kan enggak bisa. Kan kita kan enggak mungkin selamanya pakai itu, karena tadi per definisi bahwa hernia itu adalah lubang. Jadi lubang itu harus ditutup. Gitu loh ya, lubang itu harus ditutup. Nah, ditutup itu adalah dengan jalan satu-satunya ada dengan surgery, dengan operasi. Apakah ada metodenya, dok, untuk operasi ini? Ya, metodenya itu sebenarnya hernia itu ini cerita lagi sejarahnya ini. Sejarahnya ini sejarahnya itu sudah ditemukan sejak 8.000 tahun sebelum Masehi. Ya. Dan operasi pernah dilakukan saat awal-awal abad Masehi. Nah, itu zaman dulu itu operasi enggak ada bius, kalau sampai ada yang testisnya dipotong segala macam dengan komplikasi pasien mati atau segala macam ya. Kemudian pada tahun sudah mulai era modern itu tahun 1800-an itu open surgery oleh Profesor Basini yang menemukan teori Basini itu. Dia sudah tahu bahwa penyebabnya itu adalah lubang itu yang ditutup dengan cara metode, meskipun cara itu adalah sakit ya. Kemudian dengan perkembangannya ilmu dan kemudian
Operasi open itu kemudian bahwa kita ditemukan bahwa operasi itu lubang itu kalau anak-anak itu dijahit biasa nggak apa-apa karena anak-anak itu kelainannya sejak lahir. Tapi kalau dia sudah dewasa, biasanya sekitar di atas umur 15 tahun ya, itu sudah metode operasinya sudah lain karena kita ditempel suatu alat namanya mesh ya, atau suatu jaring-jaring yang dia nanti akan menyatu dengan tubuh. Nah itu dulu awal-awal ditemukan tidak bisa menyatu ya, nempel di situ terus, kadang pengganjal tidak enak. Tapi dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, dia itu sekarang sudah berkembang menjadi bisa menyatu dengan tubuh. Nah kemudian open hernia repair itu masih tetap dikerjakan dengan metode namanya dipasang mesh, itu metode non tension. Jadi kalau dulu yang zamannya Profesor Basini itu dijahit, itu kan dijahit ototnya itu kan sakit, Mbak. Jadi sakit. Jadi kemudian sesudah non tension itu ditempel pakai alat kan tidak tension. Jadi sehingga dia lebih tidak sakit. Nah, kemudian tapi itu pun juga harus hati-hati. Dipikir orang operasi hernia itu orang-orang dokter ya, bukan dokter lain ya. Itu bukan suatu hal yang mudah. Jadi maksudnya kita harus prepare sarafnya sehingga post operative pain itu berkurang, tidak ada. Ya, itu sampai sekarang standar ini masih dipakai, Kemudian di Eropa, di Amerika pun 40% masih open hernia di Amerika. Di Singapura pun masih mengerjakan mereka. Kemudian di Eropa 80% sudah laparoskopi, maksudnya sudah minimal invasif. Nah ini sekarang saya mau bicara mengenai gongnya ini. Jadi apa nih dok? Jadi sekarang ini hernia, maksudnya bahwa tindakan hernia itu bisa dikerjakan per laparoskopi, Mbak. Apa sih laparoskopi itu? Laparoskopi itu adalah minimally invasive surgery. Jadi operasi yang dengan irisan kecil, ya hanya irisan kecil 10 sampai 12 mili dan 5 mili. Ya, ini kalau yang kita pakai metode standar itu dengan tripod. Ya, dengan tripod. Jadi alat itu dimasukkan, mungkin sahabat Enda pasti sudah banyak mengerti. Biasanya yang laparoskopi itu banyak dikerjakan pada usus buntu, pada appendicitis atau pada pengangkatan batu kandungan empedu. Nah, itu jadi itu cuman dengan hernia bisa. Sebenarnya juga ada metode yang single incision, itu hanya dengan alat tertentu. Cuman di Surabaya nggak populer. Saya mengerjakan single incision, tapi sekarang sudah 3-5 tahun terakhir saya tidak mengerjakan karena alat saya agak nggak beres gitu. itu soalnya lebih sulit. Jadi cuman dengan satu titik saja dengan bantuan alat itu bisa mengerjakan. Surabaya tidak populer untuk mengerjakan single incision. Ya, tapi tidak apa-apa, sebenarnya sama saja karena yang lain cuma 5 mili nanti dalam waktu 1 tahun bekasnya udah tidak kelihatan. Tapi kalau laparoskopi ini bisa dikerjakan di National Hospital. Oh iya, alat laparoskopi kemarin waktu ulang tahunnya NH excellent, itu sudah alatnya terbaik di Surabaya terbaik. Dan mengerjakan itu senang soalnya darah satu tetes kelihatan besar sekali. Jadi memudahkan dokter juga. Iya, jadi betul-betul hampir bloodless ya. Jadi tidak ada dan risikonya maksudnya dengan laparoskopi itu kan irisannya kan kecil, Mbak. Kalau kecil dengan sendirinya luka kecil itu lebih tidak sakit. Kalau dulu orang, big surgeon, big incision, sekarang enggak. Kalau bisa big surgeon tuh no incision, gitu loh, no incision. Jadi incision yang kecil sekali. Nah itu biasanya kami mengerjakan laparoskopi hernia, ya. Jadi mengerjakan laparoskopi hernia dan itu metodenya ada bermacam-macam ya. Jadi ada metode yang disebut sebagai TAPP atau transabdominal preperitoneal. Jadi kita masukkan kamera ke dalam perut. Ya, ke dalam perut, kemudian dari dalam perut itu kita baru bekerja membuka. Nah, itu ada keuntungan, ada kerugiannya. Keuntungannya kita bisa melihat, oh ini gejalanya itu benjolannya sebelah kanan, dok, ngomong gitu. Ternyata sebelah kirinya ada. Ya, itu pada orang-orang tua, Mbak Beca. Pada orang-orang tua itu kadang dia bilateral atau kanan kiri, atau pada anak-anak. Pada anak-anak itu berapa kali saya dapat anak-anak.
Nah, gitu loh, itu bisa kelihatan. Jadi nggak akan miss. Maksudnya tidak akan miss. Keuntungannya ada di situ, Mbak. Keuntungannya di situ. Kerugiannya ya memang karena kita operasi dengan canggih ya cost-nya pasti lebih tinggi. Itu saja. Iya, itu Hanya itu saja. Tapi kalau misalnya mau sembuh, Iya. ya itu caranya dok ya. Keuntungan lagi bahwa angka kekambuhan, Mbak. Nah, itu angka iya, tapi kekambuhan. benar banyak yang tanya juga dok kalau kayak gitu, kalau sudah dilakukan terapi, apakah bisa kambuh kembali nih? Iya. Ya kan? Kalau yang jadi hernia itu tadi saya katakan bahwa metodenya ada dengan open surgery yang operasi konvensional yang dibuka kemudian ditempel pakai alat suatu pakai mesh ya. Itu angka kegagalannya pada seorang surgeon yang hebat. Maksud saya surgeon yang betul-betul seorang hernia surgeon itu 3-10%. Angka kegagalannya. Masih sekitar antara segitu. Tapi kalau dengan laparoskopi 0-5%. Itu. Tapi kalau pada orang yang ya mohon maaf pada surgeon yang baru belajar bisa 10-20%. Jadi kalau udah kayak gini udah sama dokter, wah di National Hospital nih solusinya jadi itu ya. Oke, dokter. Dok, tapi ada nggak sih dok cara-cara, kalau tadi kan kita sudah membahas tentang metodenya, terapinya, terus habis itu bahayanya, penyebab gejala. Nah, tapi ini ada nggak sih cara pencegahannya dok? Apalagi tadi dokter sempat sebutkan bahwa ya ini semenjak di dalam perut gitu ya dok ya. Itu bagaimana dok? Jadi gini Mbak, kalau dia kan hernia itu disebut ada yang kongenital, yang tadi saya katakan mungkin itu teorinya mengatakan bisa sampai batasnya antara 15 tahun. Ada yang dikatakan 13 tahun ya. Jadi kalau di bawah itu memang itu kebanyakan kongenital. Kebanyakan. Jadi belum mesti ya kebanyakan kongenital karena memang dinding memang lemah gitu. Tapi kalau nanti dalam arti terapinya itu satu ditempel pakai alat, satunya tidak ya. Kemudian yang satunya lagi kalau sudah dapat pada orang dewasa itu juga terbanyak adalah karena untuk pencegahan ya Mbak, terbanyak adalah memang karena tekanan dalam perut atau intraabdominal yang meningkat. Nah, tekanan itu bermacam-macam penyebabnya Mbak. Ya, bisa mekanik, ya itu bisa yang jelas mekanik ya, atau mungkin dari pasiennya sendiri, seperti pada orang asma. Asma orang asma itu kan batuk-batuk terus, dia kan PPOM, dia kan penyakit paru obstruksi kronis ya, menaun ya. Jadi dia batuk-batuk. Saya banyak pasien yang penyebabnya timbulnya karena dia asma. Ya memang asmanya harus di manage. Iya kan. Kemudian lebih tua lagi biasanya penyebabnya karena atau mungkin seorang yang angkat beban atau olahraganya yang ekstrim itu juga menyebabkan tekanan di dalam perut tinggi ya. Itu saya. Berarti bagaimana dong akhirnya untuk cara mencegahnya itu? Tidak Mbak. Enggak. Jadi nggak apa-apa, nge-gym itu oke saja sih. Enggak jadi masalah. Tapi yang ekstrim itu mempunyai resiko. Tidak mesti yang mengerjakan angkat beban berat 125 kilo itu harus terjadi hernia, tidak. Seorang lifter pun tidak terjadi bisa. Tapi dia mempunyai resiko untuk timbul itu. Nah, gitu loh. Tadi tidak mesti kalau orang lifter itu pasti timbul hernia, tidak. Tidak. Tapi jadi ada karena faktor karena faktor seperti kelainan kolagen 3, kolagen 7 itu bisa menyebabkan memang ototnya dia itu lebih lemah dibanding otot kita yang tidak ada kelainan kolagen itu. Gitu loh Mbak. Jadi kan kalau dengan kelainan itu kan dia mempunyai risiko lebih gampang kena dibanding tidak. Gitulah atau pekerjaan yang memang Mbak, kalau sekarang angkat beban berat yang tinggi itu memang tekanan dalam perut tinggi. Angkat beban hidup aja berat dong. Ya apalagi angkat beban hidup itu lebih berat lagi. Kemudian pada orang tua, pada orang tua terutama yang terjadi pembesaran prostat. Ya kan prostat membesar itu menurut dokter urolog kan biasa itu bisa kan nih kita konekkan nanti untuk jadi bahas ini biasanya kadang dia kalau ada prostat yang membesar itu dengan hernia itu biasanya operasinya join gitu loh ya. Kalau prostat membesar itu kan pasti kencingnya tidak lancar sehingga dia mengejan yang kronis itu bisa menyebabkan timbul itu juga. Jadi itu harus juga di manage.
harus di Gitu. manage. Iya juga di manage. Berarti memang apa namanya kita sendiri yang mengatur Iya, tubuh kita iya, ya iya, dok ya. betul, Oke iya. dok, ini untuk di penghujung episode Iya, kali ya, ini iya. ya dok, dokter boleh menyampaikan nih untuk sahabat-sahabat NH di Iya. rumah mengenai hernia ini dan Iya. juga metode yang sudah dibahas tadi. Ya, Silakan dokter. jadi hernia itu adalah penyakit bedah ya Mbak. Jadi bukan penyakit yang bukan bedah, istilahnya begitu. Jadi memang terapinya tapi bukan operasinya bukan suatu hal yang menakutkan. Jadi maksudnya dan itu harus dilakukan karena risiko tadi bahwa bisa terjadi suatu emergensi. Emergensi di mana bahan yang benjolan yang turun itu bisa kejepit tidak bisa kembali dan kejepit itu berbahaya karena dia bisa terjadi kematian dari organ yang kejepit itu. Ya, jadi operasi jadi lebih besar dan mengancam jiwa. Dan mengancam jiwa. Ya. Dan sekarang yang terbaru ya paling bagus memang dengan laparoskopi surgery. Laparoskopi surgery karena pemulihannya lebih cepat, risikonya lebih kecil sehingga komplikasinya juga maksudnya dalam arti nyeri ya. Jadi kan post operative pain itu jauh lebih kecil dibanding yang open surgery. Ya, itu saja. Berarti ya buat sahabat-sahabat NH jangan takut Iya, ya. iya, betul. Karena semuanya pasti sudah di-manage dengan dokter apalagi yang ahli di bidangnya nih bedah umum ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dikonsultasikan, konsultasikan segera. Kebetulan saya ini bedah umum yang mendalami mengenai hernia surgery. Oh, Jadi saya memang lebih banyak mengerjakan itu daripada yang lain. Jadi memang saya sudah fokus hanya banyak mengerjakan itu. Saya sekarang sudah hampir berapa selama dok? Tadi kasusnya kayaknya banyak banget tuh. saya sekarang sudah hampir saya tidak pernah open surgery. Saya mengerjakan hernia laparoskopi sudah di atas 300 lah. Keren. Jadi Berarti sudah tidak perlu ya. diragukan lagi ya dok ya. Ya, jadi yang open itu dalam 5 tahun ini sepertinya saya tidak pernah membuka. Udah nggak pernah lagi ya dok ya. Sekarang banyak Iya. laparoskopi ya. Laparoskopi. Oke, siap dokter. Terima kasih banget Iya, dokter. sama-sama, Mbak nih buat Yesi. sahabat-sahabat Iya. NH yang misalnya perlu banget untuk mengkonsultasikan Iya. atau misalnya ya minim konsultasi dulu nanti akan diarahkan sama dokter Betul, ini iya. ya untuk metodenya apa yang dipakai Iya, terus betul. nanti dilihat dulu Karena seperti tidak apa. semuanya bisa dikerjakan laparoskopi terutama pada orang-orang yang dengan kelainan jantung atau apa kan ya itu kan berbahaya ya. Maksudnya sebenarnya berbahaya bukan operasinya, pembiusannya. Iya. Baik. Pembiusannya itu Nah ya. ini yang Oke. perlu diketahui ya Iya, sahabat-sahabat NH. iya. Oke, Iya. terima kasih banget. Terima kasih Mbak Yesi kesempatan buat- yang diberikan pada baik. saya. Iya. Buat sahabat-sahabat NH juga yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, jangan lewatkan semua edukasi kami ya. Dan kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan bisa langsung aja direct message di Instagram kita di semua akun sosial media kita ataupun langsung aja kalau mau komen di YouTube kita kali ini ya. Langsung apa yang perlu ditanyakan, apa yang perlu dikonsultasikan bisa langsung aja booking appointment Dr. Alex ini di National Hospital Apps ya. Terima kasih banget sahabat-sahabat NH, sampai ketemu di episode Terima kasih. berikutnya. Bye bye. Bye bye.